Sungguh melihat Jakarta saat ini, apalagi menyandang status ibu kota, kondisinya sangat memprihatinkan. Bukan hanya tidak memiliki program unggulan, namun juga kita tidak melihat apa sih kebanggaan masyarakat Indonesia atas wilayah ibu kota. Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta tidak cukup memiliki kompetensi yang baik sebagai kepala daerah. Yang hidup dan beraktivitas di Jakarta bukan hanya warga Jakarta namun juga warga sekitar yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Mereka tiap hari pulang pergi menjalankan aktivitas mencari nafkah. Namun adakah program Anies Baswedan soal transportasi? LRT, MRT, Transjakarta adalah program gubernur pendahulunya. Pun LRT Jabodetabek dimulai 2015 dan akan beroperasi tahun 2022. LRT dengan kapasitas 150-250 ribu penumpang per hari, LRT Jabodebek akan menjadi jenis moda kereta komuter ketiga, setelah komuter lain Jabodetabek, dulu disebut KRL, sejauh 200 km, sekarang mengangkut 1 juta pax hari, dan MRT Jakarta, 16 km. Proyek ini akan mengurangi arus lalu lintas di tol, Jagorawi, Japek dan Dalkot, sebanyak 15-20%. Apa kontribusi Anies dalam program ini? Tanyalah pada rumput bergoyang. Program yang diinisiasi Anies macam OKOC entah kemana sekarang. Atau program rumah DP 0 rupiah pun sekarang bermasalah. Banjir juga masih jadi tantangan Pemprov serta tak berkurang. Kemacetan juga kembali seperti semula apalagi ketika jalanan terdampak proyek-proyek LRT dan MRT. Tidak ada upaya yang dilakukan gubernur untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Bahwa banyak masyarakat di Jakarta yang harus mengontrak, harus kos, harus sewa untuk hunian sehari-hari. Nilai rupiah yang mereka keluarkan untuk mengontrak rumah, mengontrak hunian, seringkali ekuivalen atau hampir sama dengan nilai cicilan yang mereka harus bayarkan. Tetapi masalahnya mengapa mereka tidak mengikuti program-program kepemilikan rumah yang biasanya ada, yang disiapkan di sektor swasta, karena kewajiban untuk menyiapkan uang muka. Uang muka yang nilainya cukup signifikan.
Nah, uang muka ini kemudian menjadi penghambat di mana masyarakat yang menginginkan memiliki rumah, memiliki daya bayar bulanan, tapi tidak memiliki daya bayar down payment. Bahkan baru saja LBH Jakarta dalam evaluasi 4 tahun kinerja Anies, memberikan rapot merah. Ingin tahu masalah lain yang justru menambah beban warga? Rencana Formula E yang akan digelar di Jakarta tahun 2020 diundur menjadi tahun 2022 tanpa diketahui akan digelar di mana. Pemerintah pusat melarang ajang jet darat itu diadakan di kawasan Monas yang memang menjadi cagar budaya. Rosenqvist, Berg fancies a look up the inside on the run down to turn one, and it's a good start from Lotterer, nosing to the inside line. Mitch Evans looks to the outside and might get caught out. Everybody else in a traffic jam around the Colombo hairpin, but it's Rosenqvist who leads. No big position changes apart from Oliver Turvey. Oh, and into the back. Alex Lynn crashes again into the back of Jean-Eric Bern. Into turn one. Pun cerita menampilkan berbagai karya seniman berbiaya besar, kini lenyap tak berbekas bahkan tak berkesan. Tidak hanya tugu sepeda seharga 800 juta rupiah, patung bambu getah-getih senilai 500 juta dibongkar dalam sekejap karena lapuk dan rapuh. Setelah itu ada proyek batu gabion di tempat sama senilai 150 juta juga tak lama terpasang. Pasalnya beberapa batu yang terpasang menggunakan batu karang yang dilindungi secara penuh. Pernah pula Pemprov Jakarta mengecat separator jalan dengan warna-warni di kawasan Pasar Rebo dan beberapa hari kemudian dikembalikan ke hitam putih karena melanggar ketentuan tentang rambu lalu lintas. Yang terakhir jadi perbincangan masyarakat adalah tugu sepatu guna menyambut ajang Festival Kolaborasi 2021 juga dibongkar karena menjadi sasaran vandalisme. Berbagai kebijakan yang diterapkan di Jakarta seperti tak memiliki perencanaan jelas, tidak ada manfaatnya serta malah membuang-buang uang rakyat untuk hal yang tak berguna. Hal ini menandakan inkompetensi Anies Baswedan dalam mengorkestrasi ibu kota. Kita semua harus berkaca dan mengambil pembelajaran agar ke depan tidak memilih kepala daerah yang tidak memiliki kompetensi memadai dalam memimpin sebuah daerah agar masyarakat mampu merasakan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraannya.